Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Ya Yesus, Tuhanku terlebih besar. Amin Yesus. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Bersama kita katakan kepada Tuhan, hanya Kau penolongku, hanya Kau Tuhan penolongku. Amin. Yesus yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Hanya kasih-Mu yang sanggup mengubah hidup kami. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Allah yang berkuasa, kuasa-Mu yang ajaib, kuasa-Mu yang dahsyat, yang sanggup memulihkan hidup kami. Hanya Engkau yang besar, hanya Kau Tuhan, hanya Yesus penolong hidupku. Haleluya. Ya Rabaya Shukranabaya Se. Oh ya Yesus, Rabaya Shukranabaya. Ya Rabaya Shukranabaya. Terpujilah nama Yesus, terpujilah Kau Tuhan, Engkau rasa kami, Engkau aku. Terima kasih, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapak, kami tahu bahwa yang terbaik bagi kami adalah menjadi seperti Maria yang duduk diam di kaki Tuhan, mengambil bagian terbaik untuk dengarkan firman Tuhan ya Bapak. Bapak, mari sekarang berbicara buat kami. Kami rindu dengar firman Tuhan, kami rindu Tuhan berbicara
sampaikan isi hati Tuhan buat setiap kami ya Bapak. Urapi hamba-Mu sebagai perantara, urapi setiap kami dimanapun kami berada, biar kami menangkap, biar kami bertumbuh, biar kami dipulihkan, biar kami dapat kekuatan baru, biar kami dapat sukacita baru, biar kami dapat mujizat juga ya Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Shalom. Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Oke. Pagi ini saya akan sharing, judulnya adalah God's Perspective Part 2. Jadi part yang kedua. Ya, yang pertama saya sudah share beberapa bulan yang lalu. Ya, most of you mungkin udah lupa, tapi it's okay, kita akan terus jalan biar kita bisa terus belajar gimana cara Tuhan melihat dalam hidup kita. Oke. Matius 6 ayat 25 sampai 33. Mari kita buka Matius 6 ayat 25 sampai 33. Oke. Instagram mungkin bisa pin biar kalau yang terlambat bisa lihat. Oke. Saya akan baca part by part. Judulnya hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, sometimes kita suka kemakan sama statement-statement yang kadang-kadang kita pikir benar, wajar, manusiawi, ya kan? Contohnya khawatir itu biasa, ya nggak? Khawatir itu manusiawi, manusia pasti khawatir, gitu. Ya kenapa lagi kita hari-hari ini kita ngadepin masalah yang belum ada solusinya, kita ngadepin COVID-19 yang belum ada obat dan vaksinnya, gitu ya. Kita semua bisa kena sebagai manusia. Belum lagi COVID itu berdampak pada krisis ekonomi. Kita khawatir kita nggak kehilangan pekerjaan, usaha menurun, kita nggak ada uang. Dan hari-hari ini khawatir menjadi sangat wajar, khawatir menjadi sangat biasa, manusiawi. It is okay to be worry, begitu ya. Tapi kalau kita dengar firman Tuhan, ternyata enggak loh. Ya, khawatir tuh nggak boleh. It is not okay, kata Tuhan. Jangan khawatir. Ya, harusnya hari-hari ini anak-anak Tuhan tuh punya ketenangan yang lebih dibanding orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kuasanya nggak berkurang hanya karena COVID-19. Allah yang kita sembah Allah yang berkuasa, kuasanya nggak berkurang hanya karena krisis ekonomi ini. Bahkan ketika dunia hancur lebur sekalipun, kuasanya nggak pernah berubah. That's why Tuhan bilang jangan khawatir, karena Allahku, karena aku nggak pernah terpengaruh sama apapun dalam dunia ini. Allah kita nggak pernah terdampak dengan apapun. Dia tetap sama, dan kita berharap pada Allah yang berkuasa. That's why kita nggak usah khawatir, karena kita tinggal di dalam Dia. Dia tinggal di dalam kita. Iya. Dan saudara, kalau misalnya kita perhatiin ya, kalau kita hitung-hitung juga, firman Tuhan lebih banyak ngomong jangan takut atau jangan khawatir dibanding jangan berbuat dosa. Bener? Kalau kita hitung jangan khawatir, jangan takut itu jauh lebih banyak. Kenapa? Karena dosa itu sebenarnya sudah dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Dosa itu sudah ditebus oleh Tuhan. Tapi khawatir itu harus kita yang kalahkan. Ketakutan harus dengan iman kita sendiri untuk kita bisa percaya sama Tuhan dan hilang khawatir itu. Kenapa? Karena takut atau khawatir itu akarnya adalah ketidakpercayaan kita sama Tuhan. Kenapa kita khawatir? Ya karena kita nggak percaya. Oh, saya percaya kok, tapi khawatir, ya berarti kita nggak percaya. Saya khawatir, saya percaya. Khawatirnya tuh cuman ya dikit lah, ya itu nggak percaya. Saudara, kalau kita percaya, kalau kita benar-benar menggantungkan hidup kita sama Tuhan, maka harusnya
kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah, itu Allah yang senantiasa menjaga hidup kita. Allah yang kita sembah, Allah yang selalu menolong kita di setiap waktu. Kalau kita disebut orang percaya, ya kita harusnya percaya. Jangan jadi orang yang percaya, yang nggak percaya ketika kita khawatir. Amin, saudara. Nah, saudara, saya masuk ke ayat 25 ini, bahwa Tuhan bilang begini di ayat ini. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Nah, kata kuncinya adalah, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Kata kuncinya adalah penting. Saudara, ini adalah God's perspective. Kenapa kita nggak boleh khawatir? Karena Tuhan memandang bahwa hidup kita itu lebih penting daripada berkat atau makanan, dan tubuh itu juga lebih penting daripada pakaian. Saudara tahu artinya lebih penting? Saudara tahu artinya penting? Kalau buat Tuhan hidup kita penting, maka buat apa kita khawatir akan berkat? Berarti kita khawatir karena kita nggak menganggap hidup kita penting buat Tuhan. Bahkan sometimes kita menganggap bahwa berkat itu jauh lebih penting dibanding hidup ini. Makanya kita takut, kita cari berkat, kita takut kekurangan. Kenapa? Karena kita nggak bisa melihat bahwa hidup kita itu penting bagi Tuhan. Dan kalau hidup kita penting, maka nggak mungkin berkat itu nggak datang sama kita. Kalau hidup kita penting bagi Tuhan, itu wow. Sesuatu yang penting bagi Tuhan nggak akan pernah dibiarkannya. Sesuatu yang penting bagi Tuhan nggak akan pernah dibiarkan begitu saja. Kenapa? Karena itu penting. Amin. Kalau saudara punya sesuatu yang penting, apakah saudara akan biarkan? Apakah saudara akan nggak pedulikan gitu? Apakah saudara akan tinggalin gitu aja? Nggak mungkin. Kenapa? Karena itu penting bagi kita. Kalau saya punya keluarga, saya punya anak, dan saya nggak menganggap sih, saya bilang bahwa anak saya itu penting buat saya. Jennifer itu penting buat saya, maka saya nggak akan biarkan dia jatuh. Saya akan jagain terus, saya akan berikan yang terbaik, saya akan berikan makanan yang baik, susu yang baik, semua yang baik. Saya akan ajarkan dia sesuatu yang baik, yang dari Tuhan. Bahkan mungkin income saya 50%, hampir 50% buat dia. Kenapa? Karena dia penting buat saya. Nah, sesuatu yang penting buat kita aja segitunya kita jaga. Gimana sesuatu yang penting bagi Tuhan, yaitu hidup kita? Bukankah Tuhan akan jauh lebih memelihara, memberkati kita? Tapi kenyataannya kita khawatir. Kenapa? Karena kita miss perspektif sama Tuhan. Kita beda perspektif sama Tuhan. Tuhan anggap hidup kita penting, kita nggak anggap hidup kita penting. Kita nganggap berkat itu lebih penting. Jadi kita kejar berkat, akhirnya kita khawatir kita nggak diberkati. Makanan itu berbicara tentang berkat, pakaian juga berbicara tentang berkat. Hidup lebih penting dari berkat bagi Tuhan. Kalau kita bisa melihat seperti Tuhan lihat, kita bisa memandang seperti Tuhan pandang, maka kita nggak akan pernah takut dengan apapun. Ya, karena kita penting bagi Allah yang besar. Penting bagi manusia aja udah hebat, apalagi penting bagi Tuhan. Makanya saudara mesti tahu bahwa ketika kita khawatir, bahkan bukan hanya orang yang mungkin secara finansial nggak kuat, tapi ketika orang yang udah kaya pun, ketika dia nggak punya prioritas dalam hidup, ketika hidupnya terus mengejar materi, ketika dia nggak punya kehidupan lagi selain uang, selain materi, selain berkat, kerja dari pagi sampai malam, keluarganya nggak jadi prioritas, hidupnya nggak jadi prioritas, kesehatannya nggak jadi prioritas. Sebenarnya dia juga misperspektif sama Tuhan. Sebenarnya dia juga khawatir, walaupun udah punya banyak dalam hidupnya. Karena hidup, kesehatan, keluarga, Tuhan itu adalah the real life dalam hidup kita. Karena prioritas yang sesungguhnya adalah Tuhan, keluarga, pekerjaan, pelayanan. Ya, pekerjaan ada di Tuhan, keluarga, pekerjaan ada di nomor 3. Tapi kalau ketika prioritas itu
berubah gitu ya, maka kehidupan itu menjadi di bawah. Makanya orang-orang yang misperspektif sama Tuhan, yang beda perspektif, beda cara pandang, hidupnya akan senantiasa khawatir walaupun dia sudah berkelimpahan dalam hidupnya. Ya. Firman Tuhan juga bilang tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Makanya ketika ada orang-orang yang jual tubuhnya, ya kan, demi berkat, demi makanan, atau mungkin demi materi, bukan berarti mereka nggak punya duit. Tapi kenapa? Karena mereka menganggap tubuhnya nggak penting, tubuhnya lebih nggak penting dibanding pakaian, dibanding berkat. Dan orang-orang itu juga misperspektif sama Tuhan. Ya, buat apa semuanya dikasih? Buat apa kita menganggap hidup atau tubuh kita murah? Karena Tuhan sendiri menganggap itu mahal, precious, penting bagi hidup kita, bagi Tuhan. Dan so mari kita terus belajar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Ayat selanjutnya berkata, ini adalah penekanan dari ayat 25 tadi. Ayat 26 bilang, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, menuai, mengumpulkan bekal di lumbung, namun diberi makan sama Tuhan. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, itu Tuhan tekanin lagi, hidup kita tuh jauh lebih berharga. Lalu bunga bakung yang di padang, yang di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan memintal, tapi Tuhan dandani sebegitunya. Nah, itu Tuhan tekanin lagi bahwa kenapa kita harus khawatir, gitu kan? Tuhan tahu kebutuhan kita. Kita ini jauh lebih berharga. Kita juga tahu bahwa hidup kita tuh ditebus oleh darah Yesus. Apakah itu nggak lebih penting dari semuanya? Saudara, tujuan utama manusia, ya kalau kita survei ya, tujuan utama hidup manusia secara umum general adalah mencapai kemapanan secara materi. Ya, kemapanan secara materi. Ini nggak cuma di luar Tuhan, tapi di dalam gereja pun kita kepengen hidup kita tuh mapan. Kita kepengen hidup kita tuh kaya, dan itu nggak salah. Tapi harus dengan caranya Tuhan, jangan dengan caranya manusia. Jangan misperspektif dengan Tuhan untuk mencapai tujuan itu. Ya, kalau saya mau kasih contoh, dulu ada artis tahun 90-an namanya Madonna, ya, yang milenial tahu apa enggak tahu. Tapi dia punya tahun 90-an itu dia keluarin single yang judulnya Material Girl. Ya. Bahasa Indonesia cewek matre. Dan lagu ini menangkap roh zaman. Ini tahun 90-an udah kayak begitu. Liriknya kira-kira ya kayak gitu, kayak kira-kira begini. Laki-laki tuh boleh bawa saya pergi, ya boleh cium saya, boleh segala macam, yang penting ada duitnya gitu kan. Kalau nggak ada duitnya, ya I just walk away, saya akan pergi dari itu. Yang penting adalah duit, ya kan. Nah, ini menangkap roh zaman. Dan balik lagi tadi bahwa manusia tuh maunya materinya mapan gitu kan. Kenapa? Karena yang pertama, kemapanan itu membuat kita nyaman, membuat kita tenang. Nah, Tuhan maunya tuh kita bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Itu maunya Tuhan, ya. Tuhan maunya manusia tuh bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Nah, kita secara daging sebenarnya kita tuh nggak suka ketika kita day by day itu bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Ya, secara daging. Contohnya ketika kita masuk dalam kehidupan yang setiap bulan kita harus, misalnya kita harus bayar kontrakan rumah, kita harus bayar uang sekolah, kita harus bayar listrik dan sebagainya, dan kenyataannya juga duit kita pas-pasan, dan kita harus berdoa setiap bulan, setiap hari untuk itu. Itu artinya kita bergantung sama Tuhan, dan Tuhan pasti tolong kita. Tapi keadaan-keadaan yang itu sebenarnya kita nggak suka. Kita lebih suka hidup kita tuh nyaman, mapan, punya duit, punya rumah, punya semuanya. Tetapi ketika kita ada di level itu, kita jadi nggak bergantung sama Tuhan. Levelnya jadi beda, gitu ya. Ketika Tuhan maunya kita bergantung, secara daging kita maunya kita nyaman. Nah, ini yang membuat kita
sometimes berbeda sama Tuhan. Ya, that's why kita baca ayat yang terakhir yang ketiga. Ini key of life. Ya, Tuhan maunya tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, kita tahu bahwa Tuhan maunya kita tuh menjadi Tuhan nomor satu dalam hidup kita. In all condition, whether kita susah atau kita sedang banyak uang, ketika kita banyak berkat, Tuhan mau kita tuh mencari Tuhan di atas segalanya nomor satu. Ya, tapi kan kenyataannya ketika kita mapan, ketika kita nyaman kan kita kayaknya nggak segitunya juga sama Tuhan. Kayaknya kita agak menjauh, kayak kita ya udahlah, udah tenang, enak semuanya. Ya, beda tingkat ketergantungan ketika kita lagi sulit sama kita lagi nyaman. Makanya itu Tuhan kasih kita supaya pergumulan supaya kita tetap bergantung sama Tuhan. Nah, Tuhan maunya kita ada di dalam tingkat kenyamanan. Tuhan juga maunya kita diberkati. Tuhan gak mau kita sulit. Tapi bisakah kita tetap ada di dalam key of life ini? Kita tetap mencari Tuhan. Semua itu di belakang. Walaupun kita udah punya semua, kita taruh semua di belakang. Dan Tuhan tetap di depan. Tuhan tetap menjadi yang nomor satu dalam hidup kita. Maka Tuhan bilang, Tuhan mau cari dulu. Tuhan mau didahului dalam hidup kita. Ketaatan itu penting bagi Tuhan. Ketaatan itu menyukakan hati Tuhan. Berkat itu menyukakan hati kita. Sekali lagi, ketaatan menyukakan hati Tuhan. Berkat itu menyukakan hati kita. Mana yang harus kita dahului? Yang menyukakan hati Tuhan atau yang menyukakan hati kita? Harusnya yang menyukakan hati Tuhan. Makanya Tuhan mau kita taat dulu. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang tujuan utamanya adalah memuliakan nama Tuhan, harusnya ya kita taat dulu. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Baru berkat itu datang untuk menyenangkan hati kita. Karena Tuhan juga mau kita senang. Tuhan senang, kita senang. Dan semua senang. Amin, saudara. Saudara diberkati firman hari ini. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah kita gak usah khawatir karena Tuhan lebih besar dari segalanya. Kuasanya terlebih besar. Yang kedua, hidup kita penting bagi Tuhan. Jadi gak usah takut. Ya, penting bagi Tuhan itu luar biasa. Dan yang terakhir, Tuhan mau kita taat dan mendahului Tuhan di atas segalanya. Amin. Firman Tuhan saya selesai. Saya serahkan kepada Kak Edi.